Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 031122200017. Saya merupakan mahasiswa dari akuntansi kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rangkuman saya tentang riba. Oke, baik, langsung kita mulai. Riba. Apa sih riba? Riba itu adalah secara bahasa adalah tambahan atau ziyadah. Riba menurut istilah adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dan dalam akad pertukaran tanpa adanya pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Jadi secara sederhananya riba itu merupakan nilai tambahan yang melebihkan dari nominal ketika terjadi pelunasan. Oke, lanjut hukum riba. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, hukum riba itu adalah haram, termasuk dosa besar dan perbuatan yang terkutuk, sangat dilarang sama Allah tuh. Dan dalam sabda Nabi Rasulullah SAW, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Mereka bertanya, perkara apakah itu? Sabda Nabi, yang pertama syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan riba, yang menulis riba, dan 2 saksinya. Kata Nabi, mereka itu adalah sama. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya adalah ada macam-macam riba. Ada riba fadl sama riba nasiah. Kita bahas yang pertama dulu ya, riba fadl. Riba fadl ini merupakan tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi tanpa memberikan pengganti. Barang ribawi itu ada 6. Pertama emas, kedua perak, ketiga gandum, keempat jerawat, kelima kurma, dan keenam garam. Nah, jika barang-barang si ribawi tersebut mau ditukar, itu harus kontan. Misalkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gitu. Jadi harus sejenis. Nah, bagaimana jika tidak sejenis? Apakah boleh ada tambahan? Jawabannya adalah boleh ada tambahan ketika barang-barang tadi tidak sejenis. Misalkan nggak mungkin kan kita punya emas nih, mau nuker ke gandum, kita nggak punya gandum. Yang punya gandum untung, sedangkan yang punya emas rugi. Bahkan punya emas segram, sedangkan harga si gandum itu setengah gram. Jadi harus ada tambahan kalau pertukaran tersebut tidak sejenis. Yang kedua adalah riba nasiah. Riba nasiah ini adalah tadi nilai tambahan yang diberikan sebagai pengganti waktu atau tempo. Disebut juga riba jahiliyah karena masyhur di zaman jahiliyah. Tanya si riba nasiah ini sangat banyak digunakan pada masa jahiliyah. Bentuknya pada zaman jahiliyah, seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain untuk masa tertentu. Dia mengambil jumlah atau persentase dari hutangnya tadi setiap bulan, setiap bulan dan terpisah dengan pokoknya. Jika peminjam tak mampu melunasi pada waktunya, maka diberi waktu tambahan dan pungutan tambahan. Kayaknya kalau misalkan kita pinjam 1 juta dalam waktu berapa? 3 bulan misalkan, itu diambil persentase. Nah, itu tuh gak boleh, haram katanya, dan termasuk ke dalam riba nasiah. Sedangkan kalau kita tidak bisa melunasi pada waktunya, maka si tambahan tersebut tetap harus dibayar gitu. Bentuk-bentuk dari riba nasiah ini ada 6. Tuh, bunga bank adalah bentuk modern dari riba nasiah. Bunga bank itu sebenarnya haram, tapi balik lagi pada kitanya ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari riba bank. Bunga pada transaksi yang lain juga termasuk riba nasiah. Misalnya bunga di pegadaian, bunga di asuransi, bunga di koperasi, bunga utang luar negeri, bunga utang dalam negeri, serta bunga di rentenir. Itu bentuk-bentuk dari riba nasiah. Kemudian apa sih hukumnya menyimpan uang di bank? Menyimpan uang di bank ribawi dengan akad riba itu hukumnya haram, walaupun bunganya tidak diambil. Kemudian menyimpan uang di bank ribawi tanpa akad ribawi disebut syubhat. Perkara syubhat sebaiknya ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tak akan mencapai derajat mutakin hingga dia meninggalkan sesuatu yang tak ada dosa. Jadi khawatir si dosanya itu ada di situ. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Ketiga, hukum pertukaran mata uang. Jika mata uang ditukar dengan mata uang sejenis, misalkan rupiah dengan rupiah, wajib memenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan atau tambahan.
Yang kedua, harus kontan, harus langsung di situ di tempatnya. Kemudian, dan tidak boleh ditangguhkan atau kredit. Jika mata uang ditukar dengan mata uang yang tidak sejenis, misalkan dolar dengan rupiah, wajib memenuhi satu syarat saja, yaitu harus kontan dan tidak boleh ditangguhkan. Nah teman-teman, saya punya contoh kasus nih. Kalau misalkan kita minjem uang, dalam artian itu tidak ke bank ya, misalkan ke teman atau ke saudara, minjem uang 1 juta, tapi nanti kita akan memberikan tambahan kepada orang yang meminjamkannya tersebut. Menurut kalian bagaimana hukumnya? Kita jawab. Pertama, kalau misalkan hukumnya, kalau kita saat meminjam uang itu kita akan saya mau pinjam uang nih 1 juta, nanti ada tambahan deh buat kamu 100.000 gitu, kalau nanti lunas. Nah kalau gitu itu masih termasuk riba, maka hukumnya haram. Kalau seperti ini, saya mau pinjam uang 1 juta, nggak ada akad tuh. Kalau misalkan saya akan memberikan 100.000 kalau lunas, nggak ada. Jadi cuman bilang saya mau pinjam uang 1 juta. Nah, ketika terjadi pelunasan, ternyata saya tuh punya rezeki lebih nih. Oh, saya mau ngasih lah 100.000 gitu, karena dia sudah membantu saya. Nah, kalau kayak gitu katanya itu boleh, tidak termasuk riba, karena tidak diakadkan sebelumnya. Oke, segitu aja ya tentang riba dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.